Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to PODSI, Podcast Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah, Palembang. Perkenalkan, saya Zaskia Eka Putri, mahasiswa Sistem Informasi yang akan jadi host kalian di episode kali ini. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu dan kebetulan beliau ini lagi ada di kampus kita sebagai salah satu narasumber di acara Waktunya Start Academy 2026 Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Entrepreneur kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang dengan TikTok Shop by Tokopedia. Dan tentunya kita akan manfaatkan kesempatan ini buat ngobrol lebih santai dan lebih dalam soal dunia e-commerce dan konten kreator. Jadi, beliau ini adalah seorang trainer tersertifikasi Tokopedia, praktisi e-commerce, sekaligus trainer TikTok Shop by Tokopedia. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Jerry Suhendrawan ST. Ya. Oke, baik Bapak. Halo Pak Jerry, apa kabarnya Pak? Halo, baik ya. Senang sekali bisa berkenalan di sini, hadir di sini ya teman-teman ya. Oke, gimana? Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi Pak sebelum kita bahas lebih dalam nih Pak, boleh nggak Pak ceritain sedikit gimana sih Pak awalnya Bapak bisa terjun dan akhirnya jadi trainer tersertifikasi di ekosistem TikTok Shop ini Pak? Oke, jadi dulu ya saya tuh sempet di 2018 ya, itu sempet bukan 2018, 2014 itu saya sudah pernah jualan online teman-temannya. Dulunya itu dari Facebook ya teman-temannya, dari Facebook, kemudian dari Kaskus ya teman-temannya. Jadi sebenarnya dari 2014 itu saya sudah berkecimpung di dunia online, tapi baru mulai fokus kapan? Di 2019 ya, setelah saya dulu lulus kuliah. Di tahun 2018 saya lulus kuliah, kemudian berkecimpung 1 tahun di dunia profesional ya, kerjasama korporasi, dan kemudian setelah 1 tahun itu saya memutuskan untuk langsung terjun sebagai entrepreneur. Dan tentunya itu prosesnya nggak mudah ya teman-teman ya. Jadi dulu sempat sampai rugi sampai ratusan juta teman-teman ya. Jadi buat kalian di sini yang belum pernah tahu bahwa ceritanya dulu saya sempat pernah punya usaha F&B, itu semuanya minus ya teman-teman ya. Jadi mulai usaha itu benar-benar dari dulu sempat orang tua bantu nih kasih modal 100 juta misalnya gitu ya, 100 juta saya minus dulu, kurang lebih 100 juta. Jadi sebagai orang yang baru mulai ya, wah langsung pede gitu kan, langsung investasi ke besar-besaran di mana, di interior, kemudian di konstruksi, dan juga di penataan meja, kursi, F&B teman-teman, makanan ya. Nah, tapi nggak lama kemudian itu 2-3 bulan itu mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena nggak ngerti cara mulai bisnis yang benar, dan akhirnya pindah haluan masuk ke bisnis e-commerce teman-teman. Itu benar-benar dimulai dari basic yang dulunya hanya jualan dari Facebook ya teman-teman ya, dari Facebook. Nah, jadi dari Facebook itu akhirnya saya udah tahu nih, awalnya kan sudah ada tuh Tokopedia, dia berdiri tahun 2008 ya, kurang lebih 2008. Tapi semenjak itu saya sudah tahu Tokopedia, tapi 2019 baru bikin nih akun seller. Jadi pada awalnya itu saya mulai di 2019 itu bikin akun Tokopedia nih, jualan di marketplace. Nah, awalnya itu barang-barangnya apa? Barang-barangnya itu lebih ke barang-barang material bangunan ya teman-teman ya, yang kalian belum tahu. Tapi sekarang ya puji Tuhan sekarang sudah berkembang ya, lebih dari 1 toko ya teman-teman ya, lebih dari 1 toko, dan produknya juga udah banyak ya teman-teman, bukan hanya produk material bangunan ya teman-teman ya, bukan hanya 1 jenis SKU, tapi ada banyak ya gitu. Nah, kemudian berproses tuh selama kurang lebih 6-7 tahun ya, 6-7 tahun. Jadi fokusnya hanya di satu itu ya, yaitu e-commerce ya. Di e-commerce, bidang e-commerce dipelajari itu semuanya, dari seller center, kemudian dari edukasinya. Kemudian saya juga hobi belajar ya teman-teman, jangan salah ya teman-teman. Jadi saya kenapa bisa sampai di titik ini, kenapa masih sudah
bisa sampai ke sini karena saya orangnya tuh hobi belajar teman-teman ya. Jadi buat kalian teman-teman di sini, buat yang baru belajar ya, buat yang baru mulai jangan takut untuk belajar ya teman-teman. Kenapa? Karena saya lebih senang kasih tahu ke teman-teman sekalian yang baru mau lulus kuliah nih atau lulus sekolah ya. Nah, lulus sekolah itu kalian harus pastikan di pikiran kalian bahwa ketika kalian udah lulus, mindsetnya adalah jangan sampai kalian itu berhenti belajar. Kenapa? Karena ketika kalian sudah berhenti belajar, itu artinya kalian itu berhenti untuk bertumbuh. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh udah stop di situ. Nggak ada lagi hal yang bisa kita prioritaskan. Nggak ada lagi hal yang bisa kita kembangkan lagi. Nah, saran saya adalah jangan sampai pikiran itu masuk ke dalam pikiran kalian. Nah, kemudian saya berjalan dalam 2019. Dulu nggak tahu nih harus mulai dari mana, tapi karena saya dulu mengikuti beberapa seminar bisnis tentunya ya, yang diadakan oleh beberapa mentor yang sudah berpengalaman di bidang tertentu ya, di bidang e-commerce khususnya ya. Nah, akhirnya itulah yang menjadikan puji Tuhan ya teman-teman, itu atas izin Tuhan juga ya, atas izin Tuhan saya diizinkan untuk berada di sini, dan juga saya bisa membalikkan keadaan yang awalnya itu rugi ratusan juta menjadi profit ratusan juta ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada hal yang memang beberapa kita tuh jatuh bangun ya teman-teman, tapi justru dari jatuh bangun itulah yang membuat kita tetap fighting ya teman-teman. Ketika kita kena badai dan kita harus tetap berjuang untuk berdiri ya teman-teman ya, kayak gitu. Jangan sampai badai itu membuat kalian berhenti di tengah jalan, karena siapa tahu garis finish itu ada di akhir perjalanan kalian itu, kayak gitu. Nah, kemudian dan akhirnya sampai ke 2026 ini ya teman-teman ya, 2026 ini jadi kebetulan saya melihat ada pembukaan untuk siapapun yang mau tertarik jadi certified trainernya TikTok. Itu tim TikTok buka tuh ya, dari platform itu buka. Jadi siapapun yang tertarik menjadi sertifikasi TikTok, menjadi trainernya itu terbuka dengan cara apa? Dengan cara kita apply langsung ke platform mereka ya, langsung kita ikuti tesnya dan juga kita ikuti cara-caranya. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan. Mungkin saat ini masih yang berasal dari, saya kan dari Palembang nih. Ya. Nah, kemungkinan yang dari Palembang itu baru satu ya teman-teman, yaitu saya gitu ya. Kalau mungkin di luar Palembang mungkin ada banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi saya juga bersyukur atas izin atau kesempatan yang sudah tim TikTok berikan untuk mempercayakan sertifikasi trainernya itu kepada saya, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini saya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam jadi mudah-mudahan supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, kayak gitu. Jadi fokusnya adalah gimana caranya supaya teman-teman yang belum tahu, belum ngerti caranya untuk belajar jualan online di marketplace, di salah satunya di TikTok Shop by Tokopedia, itu akan langsung belajar, bisa langsung bareng dengan saya, kayak gitu. Dan juga bisa belajar juga langsung dengan mentor-mentor lainnya, kayak gitu ya. Iya, oke. Terima kasih Bapak. Berarti dari pengalaman Pak Jari tadi, kita bisa belajar nih bahwa memang semuanya itu berawal dari proses, Pak ya. Proses. Dan tentunya jangan dilupakan juga, walaupun ada jatuh bangun, pastinya kita harus tetap fighting. Betul. Ya, dan mungkin kalau menurut Bapak pribadi nih Pak, apa sih Pak hal yang paling menarik dari dunia konten commerce ini Pak, dibanding e-commerce konvensional Pak? Jadi perlu kita ketahui perbedaan dari e-commerce konvensional dengan konten commerce itu apa sebenarnya? Sebenarnya ada di bagian yang pertama yang pasti sama shop tab-nya pasti sama ya teman-teman ya. Shop tab-nya. Jadi ketika orang mau cari produk, dia ketika kata kunci akan keluar produknya, kayak gitu ya. Nah, yang membedakan TikTok Shop by Tokopedia dengan yang lainnya adalah mereka ini bisa menjual produk. Jadi istilahnya mereka itu bisa mendapatkan bolanya teman-teman ya, kayak gitu. Mereka yang mengejar bola,
Kalau zaman dulu konvensional, mereka menunggu bola. Mereka menunggu bola supaya datang ke mereka. Artinya apa? Nunggu customer yang nyari dulu baru mereka dapat. Tapi sekarang dengan adanya ekosistem dari TikTok Shop by Tokopedia, itu bisa membuat orang yang awalnya nggak aware buat beli menjadi orang jadi aware untuk beli. Jadi awalnya mereka nggak tahu sama brand A, menjadi mereka itu tahu dengan brand A itu. Kayak gitu. Dengan apa? Dengan adanya konten commerce itu. Dan cara jualannya dari mana sih sebenarnya? Kalau dari TikTok Shop ada dua. Ada dua. Yang pertama itu adalah dari keranjang kuning yang ada di short video. Yang kedua adalah keranjang kuning yang ada di live. Jadi yang paling menarik sebenarnya tentunya pasti TikTok Shop by Tokopedia tentunya. Kenapa? Karena kita bisa menambah omset kita dari situ. Dari mana salah satunya? Salah satu dari afiliator, dari kreator. Jadi seller itu nggak jualan sendiri teman-teman ya. Seller itu kalau mau jualan, itu dia bisa memaksimalkan penjualannya dari mana? Dari kreator, dari afiliator ya. Jadi seller itu sekarang zaman now nggak cuman buka toko di offline aja, hanya mengharapkan orang yang lewat di depan jalan aja. Nggak hanya itu, tapi sekarang seller itu bisa menghemat cost efisiensinya, itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena dia bisa menghemat biaya sewa, ya kan? Misalnya kebayang nggak sih kalau kalian buka 10 toko, tapi sewanya hanya satu toko misalnya. Udah berapa sih yang kalian hemat gitu loh. Dan juga biaya listrik sudah pasti lebih hemat daripada kalian buka 10 toko di offline. Lebih baik kalian buka 10 toko di online. Kenapa? Karena biaya lebih hemat. Memang sekarang biaya lainnya memang semakin mahal teman-teman. Tapi itu tidak mendukung kemungkinan kalau kalian bisa menghitung struktur harganya secara benar. Kayak gitu ya. Kalian harus bisa hitung struktur harganya mulai dari HPP, mulai dari harga cost marketingnya, mulai dari promosinya, kemudian mulai dari komisi, kemudian dari operasional. Itu harus bisa kalian breakdown secara garis besarnya ya teman-teman, hingga kalian bisa mendapatkan berapa sih profit yang benar-benar masuk ke kantong. Jangan sampai profit kalian itu hangus karena apa? Karena biaya lainnya yang sangat tinggi. Itu ya kuncinya di situ. Jadi kalau disuruh pilih lebih senang yang mana, sudah pasti lebih senang yang TikTok Shop by Tokopedia. Kenapa? Karena sales channelnya, channel penjualannya itu sangat tinggi teman-teman ya, sangat besar. Potensial untuk mendapatkan GMV yang luar biasa besar itu hanya ada di TikTok Shop by Tokopedia. Kayak gitu. Udah lebih seperti itu Kak. Ya, oke. Baik, berarti memang kalau bicara tentang hal yang paling menarik itu pastinya konten commerce, terutama di TikTok Shop by Tokopedia. Karena selain dapat memperbanyak dari segi omsetnya, itu juga membuat orang yang awalnya tidak tahu tentang brand A jadi lebih mengetahui tentang brand A, ya Pak? Ya, betul. Oke, dan mungkin ngomong-ngomong soal mula tadi Pak, tadi kan di materi tadi mungkin agak disinggung sedikit. Tadi kan Bapak menyebutkan nih bahwa TikTok itu sudah dipakai sekitar 74% mobile user Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri fenomena ini bakal terus naik atau ada kalanya itu akan mulai jenuh nih Pak? Oke, jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau selama usia muda yang ada di Indonesia terutama ya, ini kan kita ngomongnya data di Indonesia ya. Iya. Nah, kalau selama anak muda di Indonesia masih mengkonsumsi konten short, masih mengkonsumsi konten TikTok sebagai hiburan, itu saya yakin dalam 5 sampai 10 itu saya yakin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu sudah pasti trennya akan naik terus teman-teman. Ya. Alasannya kenapa? Karena itu by data teman-teman ya. Data nggak pernah bisa bohong. Dan data menunjukkan kenaikan. 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Dan kenaikannya itu sudah pasti konsisten. Dan data yang tadi 70% ya. Nah itu luar biasa tinggi teman-teman ya. Ya. Sangat susah untuk menggeser behavior yang sudah kebentuk di anak muda di Indonesia. Kayak gitu. Ya, terus seperti itu Kak. Iya, oke, berarti kalau bicara mengenai data itu kita harus balik lagi ke anak-anak muda di Indonesia. Jadi jangan lupa anak muda di Indonesia kita harus tetap untuk membuat konten-konten yang menarik agar pengguna konten itu lebih tinggi dan tentunya di Indonesia.
Dan mungkin Pak, bagi yang baru mau coba-coba nih Pak, yang belum terjun sama sekali di dunia industri seperti ini, masih realistis nggak sih Pak bersaing di tengah seller dan kreator yang udah sebanyak ini Pak? Masih sangat mungkin teman-teman. Oke. Kenapa? Ya, nah ini kenapa ini? Ya, kenapa? Karena sekarang ini kita sudah bisa memakai tools AI teman-teman. Iya. Ya, jangan sampai tools AI itu membuat kalian itu gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena sekarang satu orang aja itu udah bisa memproduksi sampai dengan berapa video, 10 video, 20 video menggunakan apa? Tools AI teman-teman. Jadi kuncinya adalah pelajari hal yang baru teman-teman, ya. Pelajari hal baru dalam bentuk apa? Tools AI itu zaman sekarang udah bisa tuh nge-short video yang panjang, podcast yang panjang itu jadi potongan kecil-kecil jadi video short yang pendek-pendek. Itu udah ada AI-nya teman-teman. Apalagi kalau kita mau ngedit video buat kebutuhan penjualan, itu sangat mungkin sekali teman-teman ya. Dan juga saran saya adalah kalau misalkan kita baru mulai ya, saran saya adalah jangan mulai di porsi yang besar, mulailah dengan porsi yang kecil dulu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalian kalau misalkan mau jualan jadi seller misalnya gitu ya, mulailah dengan stok produk yang sedikit, jangan yang banyak dulu. Ya, atau bisa juga jadi afiliator dulu yang nggak perlu stok produk, cukup sebarin aja keranjang kuningnya, video keranjang kuningnya ke banyak user. Di samping kita sebagai content creator meningkatkan personal branding kita supaya semakin banyak orang yang kenal sama kita, kayak gitu. Fokusnya kita mainnya di mana? Misalkan ada seorang wanita misalnya, dia fokusnya di skincare, ya udah fokusnya di skincare aja, kayak gitu. Fokus ke apa yang kita bisa jual ya teman-teman. Dan juga ingat ya teman-teman, fokus ke barang-barang yang trennya bagus ya teman-teman ya. Jangan kalian pakai barang yang jangan kalian jual barang yang trennya sedang turun teman-teman. Itu jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai kalian jual barang-barang kayak gitu. Kenapa? Karena kalian udah capek-capek bikin video, satu video misalkan satu produk bikin 3 video minimal sampai 10 video, tapi nanti hasilnya juga zonk. Jadi saran saya adalah minimal kalian kalau mau marketing produk, mau jualin produk punya orang, pelajarin dulu datanya. Dari mana pelajarinya? Risetnya dari mana? Ada toolsnya. Toolsnya apa? Ini saya spill ya, bukan mau endorse, bukan mau ngiklan, tapi ini saya kasih beberapa yang saya pakai ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai Kalodata atau Data Pinter. Di situ ada semua tuh di situ ada semua tuh data-data yang bisa kalian lihat. Tren produk mana sih yang paling bagus? Produk mana sih yang paling dicari? Produk mana sih yang paling banyak customernya? Kayak gitu. Coba masuk ke situ. Nggak apa-apa masuk ke situ dengan coba jualin dulu dengan produk-produk orang lain. Baru ketika sudah dapat trennya, modalnya udah kekumpul, kalau mau jadi seller silahkan. Kayak gitu. Ya, itu yang saya lakukan dulu teman-teman ya. Sebelum saya jadi seller, saya juga jadi afiliator, jadi jualin produknya orang juga. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau lebih gambarnya seperti itu nggak? Iya Pak. Berarti memang kalau bagi yang buat baru mau coba-coba itu harus berani dulu Pak ya. Berani dulu, mau ya. dulu. Ya, dan tentunya kita tadi sudah dapat spilan dari Pak Jerry kalau ada tools Pak ya, membantu Ya, tadi ada namanya Kalodata atau Data Printer Pak ya. Betul. Oke. Dan mungkin Pak, kalau boleh jujur nih Pak ya, kesalahan apa sih Pak yang paling sering dilakukan oleh pemula Pak? Bagi pemula, entah itu bagi dia yang baru mau jualan Pak, atau pas dia baru mau bikin konten TikTok Shop? Kesalahannya satu. Apa Pak? Mau untung cepet. Oh, oke. Jadi mau untung duluan. Iya. Ya. Betul. Iya. Jadi dalam dunia e-commerce ya teman-teman, kita nggak bisa mau untung cepet. Oke. Kenapa? Karena dalam bisnis itu ada yang namanya fase di mana penyesuaian. Penyesuaian itu ya, artinya apa? Artinya owner yang jalanin bisnisnya juga harus disesuaikan dulu, ilmunya disesuaikan, kemudian knowledge-nya ya, kemudian skill-nya juga harus disesuaikan, kemampuan dia manage kerjaannya juga harus disesuaikan ya. Setelah itu clear dulu nih, baru nanti masuk ke tahap mana? Baru ke tahap di mana dia itu minimal nyari rating dulu ya. Kita nggak bisa jualan langsung rame tokonya teman-teman.
Kenapa? Karena kalian kalau misalnya kalian buka toko, nggak bisa langsung ada penjualan pasti. Pasti nunggu dulu kurang lebih lama loh, kurang lebih 1 sampai 3 bulan baru ada penjualannya. Dan kalau kalian cepet-cepet buru-buru mau ngiklan, itu hasilnya juga nggak akan bagus. Kenapa? Karena kalau iklan, dia sudah pasti lihat data historis, sedangkan data historisnya belum ada. Kayak gitu. Nah, jadi solusinya gimana? Ternyata, solusinya gimana untuk yang baru mulai? Solusinya adalah jual produk yang trending dulu dengan harga yang jangan sampai mahal-mahal dulu. Jual aja minimal dapat untung tipis nggak apa-apa, kayak gitu. Jual aja kayak gitu dulu. Sampai kapan? Sampai dapat rating yang cukup ya. Sampai dapat rating yang cukup yang lumayan ya teman-temannya. Baru nanti perlahan-lahan naikin harganya. Sambil kita riset lagi produk yang kira-kira yang relevan. Kayak gitu. Itu juga berlaku buat teman-teman yang mau jadi afiliator dan kreator. Bukan hanya seller aja, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang seller afiliator, ini caranya gimana? Caranya adalah tetap kita memperhatikan tren, analisis data, di mana barang-barang apa aja yang laku, kemudian kita lakuin apa? Caranya, request produk sampel gratis ke sellernya, kayak gitu. Jadi jadi seller itu bisa dua ya teman-teman ya. Seller itu bisa ada kolaborasi terbuka sama kolaborasi bertarget. Kita bisa ngajuin sampel ke seller yang ngebukain aksesnya untuk kolaborasi terbuka. Kalau kolaborasi bertarget itu biasanya seller yang ngirim undangan. Atau kita bisa juga ngechat ke sellernya, Kak mau dong ini apa kolaborasi ininya apa terbuka, kolaborasi yang ini apa bertarget. Biasanya itu komisinya lebih gede tuh kayak gitu. Tapi itu hanya untuk biasanya untuk afiliator yang udah perform biasanya. Tapi kalau baru mulai biasanya kita fokus dulu di konsistensi kayak gitu. Fokus dulu di konsistensi ya. Nah itu kurang lebih gambarannya. Ya, oke. Iya. Berarti bagi para teman-teman yang baru mau mulai coba, jangan dulu diutamakan untuk mendapatkan untungnya. Betul. Ya, karena Ya. memang sebelum kita bikin konten atau mau mulai usaha, yang pertama itu kita harus adaptasi dulu nih. Kita pelajari dulu, terus pahami dulu, research dan segala macam. Dan tentunya jangan lupa untuk Sabar. tetap konsisten dan sabar. Konsisten dan sabar itu kunci. Iya, benar sekali. Kayak gitu. Dan tadi kan Pak kita sudah bicara tentang bagaimana bagi para pemula. Nah, kalau sudah dia sudah mulai Pak dan udah mulai masuk nih Pak. Nah, kira-kira strategi kayak gimana sih Pak yang biasanya bikin orang berhasil? Nah, tadi kan di slide Bapak, di materi Bapak tadi tuh ada infinity loop Pak ya? Ya, yang sangat keren. Nah, terus di prakteknya tadi kan fase yang paling sering ada action Pak ya? Nah, dan menurut Bapak, fase yang paling sering macet buat seller, apa itu discovery, consideration, action, itu atau review, Pak? Jadi kalau by data ya teman-teman, by data, itu biasanya kalau kita lihat secara historis ya teman-teman ya, secara data, itu kebanyakan seller itu berarti kalau sudah dapat review jelek teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ini jadi poin utama dari kita ya kalau kita mau jadi seller, itu adalah kita jangan sampai kita mengirim produk yang nggak sesuai teman-teman ya. Jangan sampai juga kita nggak kirimkan produknya kalau ada pesanan masuk. Dan kalaupun itu terjadi, sebisa mungkin itu kita harus minimalisir. Dengan cara apa? Ya udah, berarti kalau misalkan stoknya habis nggak ada, ya udah segera mungkin matiin. Ya jangan sampai hal itu nanti akan mempengaruhi performa toko kita. Kayak gitu. Nah, yang paling berpengaruh lagi adalah apa? Selain review, itu dia lebih ke apa? Sellernya ini dia terlalu overconfident. Jadi dia ngerasa brand dia udah oke, udah besar, dia bisa gedein sendiri. Padahal data udah membuktikan rata-rata penjualan seller yang kerjasama sama TikTok, afiliator dengan kreator itu rata-rata naik 70% lah kurang lebih GMV-nya daripada dia hanya mengandalkan konten dia sendiri. Kayak gitu. Jadi data itu udah membuktikan bahwa seller itu nggak bisa jualan sendiri teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang ada di TikTok. Ada TSP, ada MCN, ada DAP
itu semuanya dimanfaatkan ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya bisa menembus penjualan tentunya. Gitu teman-teman ya. Itu kurang lebih Kak. Oke. Berarti kalau memang dari bicara tentang fase yang paling macet itu mungkin dari yang review, Pak ya? Iya, betul. Oke. Dan mungkin kalau Bapak bisa sarani untuk pemula Pak, bagi yang mau bikin konten itu baiknya konten yang viral, sekali viral tapi nggak bertahan Pak, atau konten yang biasa aja tapi konsisten Pak? Kalau saya lebih baik pakai yang konten biasa tapi konsisten. Kenapa? Oke. Karena konten biasa itu bisa di-review sehingga nanti lama-lama bisa jadi bagus. Bener nggak? Iya benar Bener juga. kan? Iya benar-benar. Bisa kita lihat nih, misalkan konten biasa nih. Nah, terus kita review nih. Oh, dari 10 yang biasa, kira-kira mana yang paling naik? Oh, yang ini nih. Oke, kita bagusin nih dari segi editingnya. Oke, kita bagusin dari segi storytellingnya. Oke, kita bagusin deh dari segi talentnya. Oke, kita bagusin deh dari segi kameranya, lightingnya kita bagusin lagi. Kemudian situasinya kita bikin yang se-epic mungkin misalnya gitu ya. Iya. Seluar biasa mungkin misalnya. Sekeren mungkin kayak gitu. Iya. Itu bisa. Nah, jadi kenapa harus seperti itu? Kenapa? Karena algoritma juga nggak mau teman-teman. Algoritma dari TikTok Shop by Tokopedia itu mereka juga sistemnya juga nggak akan mau ngelempar konten yang hanya diposting seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali. Mereka nggak akan mau merekomendasikan konten yang kayak gini ke orang-orang baru. Nah, itu yang harus kalian ingat ya, teman-teman ya. Yang harus kita ingat bahwa sistem akan lebih merekomendasi konten-konten yang konsisten. Setelah itu baru apa? Baru kualitas dari konten itu sendiri. Apakah konten yang kita posting ini mengakibatkan IRR? IRR itu apa? Enter room rate kan biasanya. Atau mereka itu menyebutnya jumlah views gitu ya. Atau jumlah finish rate-nya yang seperti yang kita sebelumnya saya jelaskan finish rate. Kalau finish rate-nya tinggi, sudah pasti algoritma akan menyebarkan kontennya ke user lain. Kayak gitu. Jadi kalau engagement tinggi, sudah pasti sistem akan menilai, wah konten ini berarti bagus nih untuk disebarkan ke orang-orang baru lagi. Ternyata save-nya banyak, like komennya banyak, dan akan disebarkan lagi ke orang-orang baru. Kayak gitu. Itu sih kurang lebih Kak. Oke, berarti memang bagi pemula itu bagusnya lebih ke konten yang biasa aja tapi konsisten. Betul. Karena sistem akan menilai konten yang lebih konsisten, terus algoritmanya akan berjalan dan menyebarkannya ke user lain, Pak ya. Betul. Ya, jadi memang menarik banget kalau ngomongin tentang strategi. Dan mungkin teman-teman Potsi juga bertanya-tanya nih Pak. Tadi kan Bapak lagi ada di acara pelatihan dan sertifikasi by TikTok Shop Tokopedia Pak ya. Nah mungkin sebenarnya ini bakal ngarah kemana sih Pak? Maksudnya abis dapat sertifikat ini tuh gimana sih? Abis dapat sertifikat, abis itu saya ngapain gitu? Bukan Pak, bagi yang teman-teman yang mengikuti pelatihannya Pak. Ini teman-teman yang ikuti pelatihan abis itu ngapain gitu? Iya Pak. Abis itu ngapain? Nah, jadi teman-teman yang udah dapat sertifikasi, itu kalian bisa bisa berkontribusi lebih baik lagi ke industri profesional tentunya. Minimal profesional dulu deh. Profesional. Jadi kalian tuh kalau udah dapat sertifikasi, artinya kalian tuh udah diakui oleh tim TikTok Shop by Tokopedia bahwa kalian tuh memang mampu dan bisa untuk bekerja di sertifikasinya itu. Misalnya kalian dapat sertifikasi yang live host, berarti kalian tuh sudah diakui oleh tim TikTok bahwa kalian tuh memang bisa bekerja sebagai host dan juga berkompeten di bagian host itu. Kayak gitu. Jadi ini adalah membantu para seller tentunya yang brand owner gitu ya, yang lagi mencari host-host yang memang bisa diandalkan dan mau bekerja sama dengan brand owner. Kayak gitu. Jadi lebih ke profesional ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya bisa nggak kalian langsung putar batik setir, mau jadi entrepreneur, mau jadi content creator, mau jadi affiliator, sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman kalau mau dapat pengalaman lebih banyak, lebih baik, saran saya adalah ikutin dulu korporasi, brand owner, ikutin, dapetin ilmunya sebanyak-banyak, pengalamannya sebanyak-banyaknya dari mereka yang udah jalan duluan. Dapetin semua daripada kita masih meraba-raba gitu kan, masih mencari tahu. Kalau jadi entrepreneur kita harus belajar lagi dari nol gitu kan, kayak gitu. Saran saya adalah belajar dari yang udah
pengalaman. Dari mana? Brand owner, seller, dan tentunya pengalaman yang akan didapatkan bukan hanya jadi host aja nanti pasti. Mungkin kalian akan dapat pengalaman di bidang apa? Marketing, di bidang apa? Pengiklanan, di bidang apa? Operation, gitu ya. Di bidang apa? Mungkin product knowledge-nya lebih tahu lagi. Kayak gitu. Jadi bukan hanya terbatas pada host aja mungkin. Kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Keuntungannya ya, keunggulannya. Kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Iya, oke. Berarti bagi teman-teman yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang nantinya akan mendapatkan sertifikat, teman-teman bisa langsung nantinya kerjasama nih mungkin dengan brand owner. Jadi bekerja dulu untuk mendapatkan pengalaman dan profesionalnya. Baru kalau teman-teman ingin lanjut ke entrepreneur, dipersilakan, ya Pak? Betul. Ya, dan mungkin Pak dari 4 karir path Pak ya, seperti scriptwriter, videographer, live stream operator, ataupun moderator, mana sih Pak yang menurut Bapak paling dibutuhin di industri sekarang ini Pak? Kalau saya melihat fenomenanya sebenarnya itu ini ya, fenomenanya ini sebenarnya kalau untuk di industri e-commerce ya teman-teman ya, yang paling banyak itu sebenarnya host teman-teman ya. Kenapa? Host. Karena host ini sistemnya ada yang sampai dengan shiftnya sampai dengan 24 jam teman-teman. Itu yang paling banyak dicari sebenarnya. Dan ya jujur kalau misalkan host ini dia pasti ada target teman-teman ya. Ada target yang disetting. Jadi kalau bonus achieve target sudah pasti nanti ada insentif lagi yang diberikan oleh brand owner pastinya. Kayak gitu. Jadi peluangnya itu sangat besar. Tapi ada nggak sih sebenarnya kalau mau jadi host tapi yang AI? Bisa juga sebenarnya. Tapi biasanya interaksinya masih kurang natural. Tapi nggak tahu ya kalau beberapa tahun ke depan lagi ya mungkin masih udah bisa ya mungkin ya. Tapi tetap sepintar-pintarnya AI masih lebih pintar lah orang yang asli teman-teman. Itu kuncinya. Nggak akan ada yang pernah bisa menggantikan orang asli. AI pun nggak akan pernah bisa. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi intinya adalah 2 hal yang nggak bisa dibedakan oleh AI. Apa? Yang pertama adalah intuisi, yang kedua adalah pengalaman. AI nggak bisa itu. AI nggak bisa. Ya, intuisi kemampuan kita untuk menilai sesuatu secara spesifik. Intuisi, kayak gitu. Oh, aku yakin ini bisa nih, misalnya gitu kan. Aku yakin ini bisa. Saya yakin ini bisa. AI nggak bisa, nggak tahu tuh. Kayak gitu kan. Kalau nggak dicoba nggak tahu, misalnya gitu kan. Kita ada intuisi, kayak gitu. Misalnya nih, contoh intuisi kayak gimana? Contoh nih. Misalkan saya disuruh pergi nelayan misalnya, saya disuruh pergi nangkep ikan, tapi saya nggak punya basic bawa perahu, saya nggak punya basic nangkep ikan, saya dilawan ditandingkan dengan orang nelayan yang memang asli yang udah pengalaman, kira-kira saya pernah nggak mungkin menang. Karena apa? Karena si nelayan ini punya intuisi apa? Dia udah tahu ikan yang rame itu di kedalaman berapa, benar. Gitu kan? Dia udah tahu cuaca yang bagus untuk nangkep ikan tuh kapan. Intuisi namanya. Kalau saya nggak tahu, itu yang AI nggak bisa. Karena AI nggak bisa merasakan. Nggak bisa merasakan. Pengalaman juga nggak bisa AI. Pengalaman hanya orang yang bersangkutan. Jadi saya merasakan pernah rugi ratusan juta nih. Orang lain mungkin ngerasa itu banyak, ada juga yang ngerasa itu sedikit. Itu kan feel masing-masing ya. Feel masing-masing dari beberapa orang. Tapi bagi saya dulu 100 juta itu gede. Sangat gede Pak. Iya gede kan. Gede bagi saya dulu. Kayak gitu. Mungkin bagi anak-anak yang di luar sana mungkin sedikit. Gitu kan. Nah itu balik lagi dengan siapa yang melihatnya gitu kan. Siapa yang melihat apa gitu kan. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Iya. Oke. Dan mungkin bisa jadi bayangan nih buat teman-teman yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tadi. Untuk karir path yang sangat dibutuhkan saat ini itu adalah host, karena memang host ini bisa live streamer selama 24 jam Pak ya. 24 jam, ada shift-nya. Iya, ada shift-nya. Dan tentunya teman-teman jangan lupakan, walaupun kita lagi di tengah-tengah maraknya AI, AI itu tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia. Karena AI tidak bisa merasakan seperti kita halnya manusia. Jadi hal yang seperti Pak Jari katakan tadi, yang paling penting dan yang paling unggul dari kita sebagai manusia itu adalah intuisi dan pengalaman. Dan mungkin Pak, sebelum kita tutup nih Pak, aku pengen tanya satu hal yang terakhir nih Pak. Jadi
Kalau Bapak ada pesan nih Pak buat mahasiswa sistem informasi yang lagi nonton episode ini Pak, dan pengen mulai dari nol, kira-kira apa sih Pak yang paling penting buat jadi pegangan untuk mereka Pak? Yang paling penting ya? Iya Pak. Oke, jadi yang paling penting di sini ya buat teman-teman, jadi jangan takut untuk memulai segala sesuatu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya percaya kalau teman-teman di sini pasti kalau mau nyoba takut-takut dulu nih, gitu kan? Takut-takut dulu. Nggak usah takut teman-teman. Jadi gagal itu wajar, dan habiskanlah gagal itu di masa muda, teman-teman ya. Habiskan dulu gagal di masa muda. Kenapa? Karena nanti kalau udah habis masa gagalnya di usia muda, nanti kalau udah tiba waktunya, saya nggak tahu ya waktunya kapan, setiap orang pasti beda-beda ya. Nah, nanti kalau udah waktunya, itu nanti semuanya proses kalian tuh akan terbayarkan ya teman-teman ya, akan terbayarkan. Nah, kemudian selalu ingat ya bahwa segala hal yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil ya. Kamu jangan menyepelekan GMV-nya misalkan wah cuannya cuma 2.000, untungnya cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Itu kamu jangan menyepelekan yang seperti itu. Kalian jangan menyepelekan seperti itu. Justru dari yang besar itulah dimulai dari yang kecil teman-teman ya. Ya, awalnya viewersnya dari 1.000 itu lama-lama bisa jadi 100.000. Awal yang penjualan bisa misalkan awalnya hanya 100.000 itu bisa jadi 100 juta. Ya, jadi teman-teman jangan terpengaruh sama angka itu. Yang paling utama adalah apa? Terus konsisten. Konsisten dalam apa? Konsisten dalam hal minimal ya, kalian tuh harus punya inisiatif dulu deh. Jadi kebanyakan corporate yang berkeluh kesah dengan saya, yang curhat sama saya, banyak corporate atau seller-seller yang cerita sama saya, banyak yang bilang kebanyakan generasi sekarang itu banyak yang nggak ada inisiatifnya. Nah, inisiatifnya itu maksudnya apa? Inisiatif itu adalah kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kalian itu kira-kira mau nggak sih all out di bidang kalian itu yang kalian tekuni itu? Atau jangan-jangan kalian masih setengah-setengah? Nah, kalau masih setengah-setengah, ya lebih baik jangan dulu deh masuk ke profesional gitu. Nanti bisa rekam jejaknya jelek gitu kan. Nah, tapi kalau kalian sudah memang benar-benar mau fokus untuk di profesional, kenapa? Nah, saya bilang gini teman, profesional sama entrepreneur lebih berat mana? Lebih berat entrepreneur. Kenapa? Karena dari kita buka mata sampai kita tutup mata sampai kita tidur, itu mikirin A sampai Z usaha kita. Bahkan sampai libur pun mikirin usaha kayak gitu loh. Lebih berat. Nah, kalian bisa nggak sampai ke tahap itu? Kalau kalian bisa, ya silakan masuk ke situ, ke jalur itu. Tapi nggak bisa. Kalau nggak bisa, fokus di profesional dulu. Belajar dari A sampai Z, kira-kira bisnis flow dari sebuah perusahaan itu gimana? Gimana caranya nge-handle customer, gimana caranya nge-handle supplier, gimana caranya menghandle iklan, gimana caranya menghandle produk, gimana caranya menghandle tim. Itu kan harus kuasai semua tuh dari step A sampai Z. Itu baru bisa kalian naik level di situ. Ya. Kayak gitu. Nah, kemudian satu hal terakhir. Pesan saya adalah jangan pernah takut sama hasilnya bakal gimana, gitu ya. Jangan pernah takut dengan hasilnya mau gimana. Kenapa? Karena hasil itu bisa baik bisa jelek, ya kan? Ketika hasil yang jelek, tindakan kamu selanjutnya itu akan mempengaruhi hasilnya nanti yang kedua. Jadi ketika kamu mendapatkan hasil yang jelek, hal yang pertama kamu harus lakukan adalah apa? Mensyukuri dulu. Oke? Mensyukuri dulu hasil itu. Oke, ini saya gagal di sini, tapi saya ingin belajar dari hal ini. Saya ingin lebih maju lagi. Saya ingin bangkit lagi dari kegagalan ini. Oke, saya akan bangkit lagi. Kayak gitu ya. Nah, sampai ke gerbang di mana kesuksesan itu akan datang. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena ini ada dua nih tokoh publik yang menginspirasi saya tuh. Ini ya, sampai sekarang nih ada dua tokoh. Jadi kalian tahu Jack Ma? Jack Ma tahu nggak? Tahu Jack Ma. Iya. Jack Ma itu dia itu pernah ditolak 30 kali oleh perusahaan saat melamar kerja. Tapi apa yang terjadi?
Dia sekarang jadi pendiri Alibaba dengan perusahaan yang sangat besar, e-commerce yang terbesar di Cina. Sukses dia di situ. Kenapa? Karena jadi kalau dia nggak ditolong 30 kali, ya gimana dia mau bisa bikin perusahaan itu? Jadi kegagalan itu adalah proses yang harus kita lalui sebenarnya. J.K. Rowling, tahu J.K. Rowling? Tahu penulis favorit aku Pak, Harry Potter. Harry Potter ya. Ditolak ratusan kali. Harry Potter terkenal. Jadi 12 kali ya ditolak oleh penulis. Tahu Iya. ceritanya. Iya, tahu Pak. Nah, sampai akhirnya dia diterima oleh penerbit yang ke-13 kali itu. Iya. Dia terima dan akhirnya apa? Novelnya jadi novel terlaris sepanjang masa. Iya. Dan filmnya sekarang masih. Dan filmnya sekarang masih kan? Iya. Gitu, Dan juga ya. ada lagi ingin buat series terbaru nih Pak. Series terbaru. Iya. Nah, itu luar biasa itu kan? Iya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya intinya di situ teman-teman ya. Jangan menjadikan sesuatu yang gagal itu menjadi Goliat atau menjadi hal yang membebani pikiran kita. Kenapa? Karena kalau kita fokus di gagal, kapan kita suksesnya gitu kan? Fokus aja ke prosesnya, jalannya, dan nanti hasilnya akan ada pasti. Nggak tahu kapan kan? Iya. Kayak gitu. Nah, jadi pesan saya yang terakhir adalah apa? Jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti berproses dan jangan pernah berhenti untuk terus berdiri lagi ketika jatuh. Itu pesan saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat teman-teman nih, terkhususnya mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Jadi ada pesan dari Pak Jerry, akan saya rangkum. Jadi dari Pak Jerry tadi kita dapat hal nih bahwasanya jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan takut juga untuk gagal. Karena kegagalan adalah bagian dari proses. Jadi nikmatilah semua proses itu selagi kalian muda. Dan juga jangan berpatok pada hasilnya. Karena hal-hal besar itu pastinya dimulai dari hal yang kecil dan pasti mengalami banyak proses kegagalan. Dan tadi juga ada dua tokoh yang menjadi inspirasi Pak Jerry, itu Jack Ma dan J.K. Rowling. Dan tentunya J.K. Rowling adalah salah satu penulis favorit saya. Karena memang J.K. Rowling itu sudah ditolak 12 kali Pak ya. Baru akhirnya Harry Potter bisa terkenal sampai sekarang dan filmnya juga masih diingat sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi jangan sampai gagal dan jangan sampai menyerah karena kegagalan itu. Jadi nikmatilah semua proses kegagalanmu. Oke Pak, terima kasih Pak Jerry atas waktunya dan sharingnya yang super insightful. Dan aku yakin nih bakal banyak banget membantu kita semua yang baru mau mulai di industri ini. Dan buat teman-teman yang nonton, semua obrolan tadi bisa jadi bekal untuk langkah pertama kita di TikTok Shop dan Tokopedia tentunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.